saya Rahmayati, saya Rahmawati, saya Imam Fatma Yuniar, saya Muhammad Arianto. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini kami akan membahas berbagai macam pembahasan baik itu dari materi penelitian, uji hipotesis, analisis korelasi, regresi dan juga uji angka. Baik, di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian dalam studi kasus kami kali ini. Next. Pertama yaitu sumber data. Data studi ini menggunakan dua sumber, yaitu data uang belanja bulanan mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut dan data frekuensi belanja online mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data pada studi kasus kali ini, yaitu menggunakan kuesioner Google Form yang dimana kami men-share ke 3 jurusan di Politeknik Negeri Tanah Laut. Yang selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut, dan sampel pada penelitian kali ini yaitu sebanyak 72 sampel yang diambil dari berbagai program studi dari 3 jurusan yang berbeda di Politeknik Negeri Tanah Laut. Dan selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Yang pertama statistika deskriptif, uji hipotesis, analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis of variance atau ANOVA. Next. Berikut adalah tabel data yang kami dapatkan dari studi kasus kali ini. Next. Ya, bisa dilihat. Selanjutnya kami akan membahas uji hipotesis. Next. Uji hipotesis yang pertama itu kami menghipotesiskan bahwa rata-rata frekuensi belanja oleh mahasiswa Politala tiap bulannya sebanyak 5 kali dengan penentuan HOVSH1 yaitu rata-rata frekuensi belanja online mahasiswa Politala tiap bulannya sebanyak 5 kali. Dan H1 yaitu rata-rata frekuensi belanja oleh mahasiswa Politala tiap bulannya tidak sebanyak 5 kali. Dengan graf signifikasi 0,25, maka nilai Z memenuhi tabel adalah 1,960. Next. Di sini ada kriteria uji hipotesisnya dengan gambar yang sudah dilampirkan dengan HO diterima apabila min 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96, HO ditolak apabila Z lebih dari 1,96 atau Z kurang dari min 1,96 dengan rumus menggunakan rumus di atas dengan nilai rata-rata sebesar 3,18 serta standar deviasi sebesar 2,810, dapat disimpulkan bahwa nilai Z itu sebesar min 5,50. Next. Dan kesimpulan uji hipotesis yang pertama yaitu karena nilai Z min 5,50 kurang dari min 1,96, maka HO ditolak, artinya rata-rata frekuensi belanja oleh mahasiswa Politala tiap bulannya tidak sebanyak 5 kali. Selanjutnya ada uji hipotesis 2. Kami menghipotesiskan bahwa rata-rata uang belanja mahasiswa Politala per bulannya sebesar Rp800.000. Dengan penentuan HO versus H1, HO-nya rata-rata uang belanja mahasiswa Politala per bulannya sebesar Rp800.000, dan H1-nya rata-rata uang belanja mahasiswa Politala tidak sebesar Rp800.000. Taraf signifikan dan nilai tabel Z-nya yaitu 0,05, maka nilai Z yang memenuhi tabel adalah 1,960. Next. Berikut adalah grafik dari uji hipotesis 2, dan HO diterima apabila 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96. HO ditolak apabila Z lebih dari 1,96 atau Z kurang dari min 1,96. Dengan statistik uji dengan rumus berikut. Dengan menggunakan rumus di atas dan nilai-nilai rata sebesar 602 serta standar deviasi sebesar 430, itu sesuai tabel statistika deskriptif. Dapat disimpulkan bahwa nilai Z sebesar min 3,91. Berikut kesimpulan uji hipotesis 2. Karena nilai Z sama dengan min 3,91
kurang min 1,96, maka HO ditolak. Artinya rata-rata uang belanja mahasiswa Politala tiap bulannya tidak sebesar Rp800.000. Selanjutnya yaitu analisis korelasi. Next, berikut adalah hasil dari analisis korelasi menggunakan SPSS. Next, jadi gambar tersebut menunjukkan bahwa koefisien korelasi menunjukkan angka 0,187. Angka ini menunjukkan adanya korelasi positif yang lemah antara uang belanja per bulan mahasiswa Politala dengan frekuensi berbelanja online. Dapat dikatakan lemah karena nilai R mendekati 0. Karena nilai koefisien korelasi mendekati 0, hubungan antara variabel X dan Y tidak signifikan. Korelasi sebesar 0,187 menunjukkan bahwa variasi dalam uang belanja bulanan hanya sedikit berpengaruh pada frekuensi belanja online mahasiswa Politeknik Negeri Tamahalan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelasnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis regresi, yang mana analisis regresi adalah teknik yang digunakan untuk memahami hubungan variabel dependen dengan variabel independen, yang mana variabel dependen adalah terikat dan variabel independen adalah bebas. Pada variabel ini menggunakan variabel independen yaitu uang belanja bulanan, dan variabel independennya yaitu frekuensi belanja online. Selanjutnya, dari hasil analisis regresi SPSS di sini terdapat nilai S prime-nya sebesar 0,035, yang mana 0,035 itu adalah hasil dari 0,187. R square itu bisa juga disebut dengan koefisien determinasi. Dalam hal ini frekuensi belanja online dipengaruhi sebesar 3,5% oleh tingkat uang belanja bulanan mahasiswa. Sedangkan sisanya itu sebesar 96,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya selain dua variabel yang terdapat di sini. Selanjutnya, next. Di sini ada lagi hasil analisis regresi SPSS, yang mana pada regresi ini menggunakan regresi linear sederhana, yaitu menggunakan persamaan Y sama dengan A ditambah B kali X, yang mana Y tersebut adalah frekuensi belanja online dan X tersebut adalah uang belanja bulanan, A tersebut adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi, yang mana di sini dapat diketahui konstantanya sebesar 2444 dan koefisiennya sebesar 0,001. Dapat diperhitungkan yaitu 2444 ditambah 0,001 dikali X, yang mana apabila uang belanja bulanan senilai 1, maka dapat diprediksi bahwa frekuensi belanja online yaitu 2444 ditambah 0,001 dikali 1, yaitu hasilnya sebesar 2444,001. Dan apabila uang belanja bulanan senilai 0, maka frekuensi belanja online yaitu tetap sebesar 2444. Sekian. Baik, selanjutnya kita akan membahas bersama-sama mengenai analysis of variance atau yang biasa kita kenal sebagai uji ANOVA. Pada dasarnya, uji ANOVA dipelajari untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dari ketiga populasi atau lebih. Next. Selanjutnya, dari data yang kami kumpulkan bersama, kami dengan populasi mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut dari berbagai program studi, kami kelompokkan menjadi 3 jurusan yang berbeda. Yang pertama ada jurusan komputer bisnis, teknologi industri pertanian, dan juga rekayasa industri. Di mana kami ingin melihat apakah ada perbedaan antara rata-rata uang belanja mahasiswa dari ketiga jurusan ini. Next. Selanjutnya, pada tahap ini kita akan membuat hipotesis, di mana Hanal kami hipotesiskan sebagai tidak terdapat perbedaan pada mengenai uang belanja mahasiswa per bulan di antara ketiga jurusan. Sedangkan H1-nya tentu saja berkebalikan dengan Hanalnya, yaitu terdapat perbedaan yang mengenai uang belanja bulanan mahasiswa antara ketiga jurusan. Next. Baik, selanjutnya dengan menggunakan aplikasi SPSS kami mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana kita mengetahui bahwa kriteria ujinya adalah ketika F hitung lebih dari F tabel atau
Atau ketika nilai signifikasi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa H0 ditolak. Sedangkan sebaliknya ketika F itu kurang dari F tabel atau nilai signifikasi lebih dari 0,05 artinya H0 diterima. Kita bisa melihat di sini bahwa nilai signifikasinya menunjukkan angka 0,047 yang menunjukkan hal ini artinya kurang dari 0,05. Ketika kurang dari 0,5 H0 ditolak artinya menunjukkan terdapat perbedaan mengenai uang belanja per bulan mahasiswa di ketiga jurusan baik itu komputer bisnis, teknologi industri pertanian dan rekayasa industri pada mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Air. Next. Selanjutnya, kita ingin mengetahui karena tadi ada perbedaan, tentunya kita ingin mengetahui jurusan manakah yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Dengan menggunakan aplikasi SPSS kita juga bisa mengetahui hal tersebut. Kita bisa melihat bahwa nilai yang terendah dimiliki oleh jurusan rekayasa industri dan teknologi industri pertanian pada nilai signifikasi 0,037. Hal ini menunjukkan bahwa jurusan yang menunjukkan nilai perbedaan yang signifikan ditunjukkan oleh jurusan rekayasa industri dan juga teknologi industri pertanian. Next. Selanjutnya, tentu kita juga ingin mengetahui di antara 3 jurusan yang sudah kita bicarakan tadi, manakah yang memiliki uang belanja bulan mahasiswa yang paling baik nominalnya. Dengan menggunakan aplikasi SPSS, kita bisa mendeteksinya. Pada aplikasi SPSS, dia mengelompokkan menjadi 2 bagian. Yang kelompok pertama terdiri dari jurusan TIP dan Kombis, sedangkan kelompok kedua terdiri dari jurusan Kombis dan UMI. Dan kita bisa melihat nilai yang paling tinggi menunjukkan adanya hasil yang paling baik dan nilai yang paling tinggi dimiliki oleh jurusan rekayasa industri. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa uang belanja bulanan jurusan yang memiliki nilai uang belanja bulanan paling baik dimiliki oleh jurusan rekayasa industri. Next. Berikut ini adalah plotnya yang menunjukkan bahwa rekayasa industri menunjukkan nilai yang paling tinggi, diikuti oleh jurusan komputer dan bisnis, dan terakhir diikuti oleh jurusan teknologi industri pertanian.